Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Pasti luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sore hari ini kita mau datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, kita tundukkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami terlebih dahulu Tuhan. Biarlah hati ini selalu melekat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadikan ibadah kami hanya sebagai rutinitas kami semata Tuhan. Tapi inilah keagungan yang kami mau naikkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memenuhi setiap hati kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah yang sanggup. Kau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara kudus-Mu sekarang. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan lagi dari awal. Hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan. Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
Penuhi setiap hati kami Yesus dengan kasih-Mu. Dengan hadir-Mu, kami rindu memandang-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, kami bersyukur menyembah-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau angkat tangan kami Yesus. Ku mengangkat tangan, kami bersyukur menyembah Engkau Tuhan. Ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Biar jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu, kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Yesus. Diam di hadirat. Kami mau angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Biar jemaat Tuhan saja katakan sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan. Penuhi hati ini dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu Yesus. Diam di hadirat. Ku mengangkat tangan kami,
kasih-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Yesus. Sekali lagi penuhi dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau ajaib Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan Yesus. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Yesus. Mulia nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, sungguh mulia, sungguh agung Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu Yesus. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujianku hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, kami tahu Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Bahkan kami mau selalu percaya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau tetap percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan Yesus mengubahkan setiap hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Kami tetap percaya Tuhan. Ku tetap percaya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita katakan dengan segenap hati kita. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Yesus. Terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu. Kami tetap percaya Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita katakan dengan sepenuh hati kita. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Kami tidak akan pernah ragu. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Kami mau tetap percaya padamu Yesus. Ku tetap percaya.
menyerahkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau bersorak-sorai memuliakan Tuhan, haleluya. Boleh salam kanan kiri saudara. Kita katakan Tuhan kita luar biasa, amin. Terpujilah namamu Tuhan, Kau yang kuat dan Kau yang berkuasa. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami mau nyatakan, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, oh, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. katakan Kau Tuhan berjaya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, oh, kuat dan penuh kemuliaan. Kami mau nyatakan Kau Tuhan yang luar biasa. Suara kami nyatakan, Kerajaan-Mu Tuhan. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia kami Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Jangan sekali lagi. Engkaulah atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Kami mau bertepuk tangan Tuhan. bertepuk tangan. Kau Yesus yang berjaya di hidup Engkau kami. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami mau bersorak untuk kemuliaan namamu Tuhan. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati kami Tuhan menjadi bejana yang siap dibentuk oleh-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama setiap jemaat Tuhan kita katakan lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu ajar setiap kami Tuhan untuk duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan agar Tuhan disenangkan. Ajar setiap kami bukan hanya cakap menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik pada sore hari ini. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar ada kuasa di setiap pelayanan JKI Kana Family Church. Ada jemaat, ada jiwa-jiwa yang dipulihkan, yang dibebaskan, yang diubahkan. Bahkan keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang kudus dan semakin berdampak bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama yang siap dengar kebenaran firman kita katakan amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship pada hari ini. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Jumpa lagi kita di hari Minggu, hari ini tanggal 9 Mei 2021 dengan saya dan segenap tim pelayanan dari JKI Kana Family Church. Terima kasih saudara yang tetap setia untuk menyaksikan, untuk beribadah bersama lewat kanal YouTube kami ya. Terima kasih banyak. Sore hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana Tuhan melihat hidup kita. Bagaimana juga kita seharusnya meresponi hidup kita yang tidak dipandang sepele sama Tuhan. Ya, hari ini saya akan kasih judul Tuhan melihat hati. Beberapa hari belakangan ini ada salah satu hamba Tuhan yang juga menyampaikan tentang hal yang sama tentang Tuhan melihat hati, tapi dia berfokus kepada pasangan hidup gitu ya. Dan saya sangat terinspirasi dengan itu. Saya melihat hari-hari ini banyak sekali orang-orang, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, hamba-hamba Tuhan yang sangat memperdulikan apa yang terlihat dari luar. Kalau bisa dibilang outside-nya gitu ya, yang kelihatan looks-nya itu lebih diperhatikan daripada inside-nya. Kalau kata slogan sebuah minuman kesehatan, fresh outside, health inside. Nah, saya setuju dengan itu, tapi bagaimana mungkin bisa kelihatan baik dari luar kalau dari dalamnya tidak baik, ya? Saya hari ini mau ngajak kita semua sama-sama belajar dari kisah seorang raja yang begitu besar, kisah seorang tokoh besar di Alkitab yang kita semua sudah tahu, yaitu Daud, ya. Bagaimana hidup dia dari kecil sampai dengan dia menjadi raja besar, dia jatuh dalam dosa, dia dipulihkan Tuhan dan begitu besar kisah seorang raja. Dan Raja Daud adalah raja yang begitu dikenal bukan hanya oleh kita, orang-orang percaya, tapi oleh isi bumi ini gitu ya. Kita akan belajar dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Samuel 16, ayat yang pertama sampai dengan 13 akan muncul di layar. 1 Samuel 16, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ya, boleh silakan dibantu. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai yang ke-13. Daud diurapi menjadi raja. Inilah firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu.
Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Demikianlah firman Tuhan. Iya, terima kasih. Samuel 16 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ini mengisahkan tentang bagaimana Daud diurapi untuk menjadi seorang raja. Daud diurapi oleh seorang nabi bernama Samuel. Samuel disuruh Tuhan untuk ketemu dengan Isai, papanya Daud gitu ya. Karena Tuhan memilih salah satu anak dari Isai untuk menjadi raja, untuk melanjutkan tahtanya Saul. Tapi dengan segenap skenario yang dibuat untuk sampai akhirnya Samuel bisa bertemu dengan Isai dan anak-anaknya gitu ya. Saya sangat saya cukup terkesima gitu ketika Samuel bertemu dengan anak-anak Isai dan Samuel yakin banget gitu bahwa yang dia lihat anak pertamanya si siapa? Eliab. Ini nih. Waktu dia lihat ini nih. Karena saya baca di beberapa story raja-raja sebelumnya termasuk Saul bahwa raja pada saat itu tuh biasanya cenderung tinggi, besar, gagah, elok parasnya, pokoknya sempurna lah gitu. Ya waktu dia lihat anaknya Isa yang pertama yang kedua kayaknya cocok gitu. Tapi Tuhan gak bilang begitu. Tuhan tidak bilang bahwa yang itu yang menurut Samuel baik, itulah yang akan dipilih. Itulah yang akan diurapi untuk menjadi seorang raja. Ya, makasih. Dan akhirnya dipanggillah Daud, anaknya yang bungsu. Dibilang Daud itu kemerah-merahan, matanya indah, elok parasnya gitu ya. Mungkin saya bisa menggambarkan bahwa Daud itu parasnya juga bagus gitu, tapi mungkin dia bukan sosok yang gagah perkasa yang dibayangkan akan menjadi seorang raja bagi bangsa ini. Karena gak masuk hitungan gitu loh. Karena saat itu aja kondisinya dia sedang menggembalakan kambing domba yang punya bapaknya gitu ya. Sementara kakak-kakaknya dipanggil. Nah, gambaran itu merupakan gambaran bagaimana dunia memberikan standar buat saudara dan saya. Siapapun kita. Dunia mempunyai standar-standar yang ya saya juga nggak tahu lahirnya dari mana, tapi standar itu kemudian dipaksakan buat setiap kita. Contoh, perempuan itu cantik itu kalau tinggi, putih, langsing, rambutnya panjang, lurus, matanya besar. Nah, kayak gitu. Itu standar cantik dunia yang diberikan buat saudara dan saya. Laki-laki itu yang keren tuh yang gimana, yang ganteng tuh yang gimana, yang tinggi, putih, berotot, ada brewoknya, rahangnya tegas, rambutnya cepak gitu. Six pack. Itu standar yang diberikan sama dunia ini gitu.
Pendeta itu harus yang gimana, seorang gembala itu harus yang gimana? Harus yang sudah berumur, sudah S2, S3 dalam teologi, harus yang bagaimana? Itu standar yang diberikan. Pelayan Tuhan harus yang gimana? Harus yang ganteng, harus yang putih. Ada loh yang minta pelayannya itu di gerejanya harus putih, harus ganteng. Yang keribu, yang hitam itu nggak bisa. Ada yang begitu. Nah itu standar dunia yang diberikan, yang ditawarkan buat saudara dan saya dalam berbagai hal. Sekarang kita ngelamar kerja, apa catatannya? Contoh misal pria atau wanita, maksimal umur sekian. Apa poin yang ketiga? Berpenampilan menarik. Yang bilang menarik nggak menarik kan bosnya. Kata saya sih saya menarik aja gitu kan. Kata kita sih diri kita menarik-menarik aja, tapi kata bosnya tuh enggak. Itulah standar-standar yang diberikan sama dunia. Hanya hal-hal yang terlihat dari luar. Outside. Padahal di ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini maksudnya ditujukan untuk kakak-kakaknya Daud. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat, Tuhan melihat hati. Dan ketika Tuhan punya standar untuk memilih seseorang menjadi hambanya, menjadi orang pilihan, menjadi seseorang yang akan dipakai secara dahsyat luar biasa, Tuhan menggunakan standarnya Tuhan sendiri, yaitu hati. Dan ketika Tuhan punya standar itu, dan terpilihlah Daud, which is pastilah dia punya hati yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati dan Tuhan memilih hatinya Daud. Sudah pasti hatinya Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika dia dipilih dan dia diurapi, ayat 13 bilang apa? Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi saudara jangan main-main, ketika kita hidup kita ini semua Tuhan lihat. Gak ada satu lokasi pun di bumi ini yang luput dari pandangannya Tuhan. Mau kita tutupin kayak gimana pun, mau kita pelayanan dibagus-bagusin, mau muka kita ini dipermak abis-abisan, mau kita ini fake di depan teman-teman kita, Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat hati. Manusia seringkali fokus dengan apa yang terlihat dari luar, padahal Tuhan lebih peduli yang dari dalam. Tuhan lebih peduli hatimu daripada berapa biaya filler mukamu, berapa biaya kostum pelayananmu, berapa megah gerejamu, berapa besar LED di gerejamu, berapa keren skill bermusikmu. Tuhan melihat hati. Kakak-kakaknya Daud tidak dijelaskan dia orang-orang yang jahat, tidak dijelaskan dia orang-orang yang tidak taat firman. Tapi Tuhan tidak memilih itu. Meskipun mungkin mereka bukan orang jahat juga, tapi ada hal yang tidak berkenan. Dan Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Tuhan memakai yang tidak terpakai. Tuhan melihat apa yang tidak dilihat orang. Karena apa? Supaya siapapun yang dipilih sama Tuhan, itu hanya fokusnya sama Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan satu-satunya yang menerima dia. Hanya Tuhan satu-satunya yang memilih menerima segala kekurangan, kelemahan, dan apapun yang ada dalam diri dia. Sehingga orang itu tahu bahwa apa yang saya punya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya miliki, apa yang saya hendak lakukan, semua karena anugerah Tuhan. Bukannya artinya yang bagus itu yang tampan atau yang gimana gitu ya. Itu tidak bisa dipilih Tuhan, bisa saja dipilih Tuhan tetap. Tapi saya mau menjelaskan bahwa betapa pentingnya hati kita. Apalagi kita, orang-orang yang bilang orang percaya, orang Kristen, percaya Tuhan Yesus. Ya. Bukannya nggak boleh untuk mempedulikan apa yang terlihat dari luar. Bukannya tidak boleh. Boleh. Tapi sadarlah bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam. Rumah, mau luarnya dicat bagaimana? Aduh maaf ya saudara, ada gangguan teknis. Ini jadi klip-klip.
Rumah mau dicat bagaimana, luarnya bagus, mewah, megah, kalau dalamnya nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, nggak pernah dilap, baju nggak pernah dicuci. Apa enak tinggal di dalamnya? Apa ada yang mau bertamu? Gak ada, saudara. Bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam, segala sesuatu dimulai dari hati. Ketika Tuhan memilih seseorang, standarnya itu yang pertama, yang utama adalah hatinya. Hati yang bagaimana? Yang seperti Daud tadi, hati yang pastinya berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya yang melekat kepada Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Gak bisa diintervensi dengan apapun. Ya. Perkenanan Tuhan tidak bisa diintervensi dengan apapun. Kita tidak bisa berusaha keras dengan daya upaya, hanya dengan daya upaya kita, dengan kekuatan kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Enggak bisa, saudara. Daud berkenan di hadapan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Mau kita berbuat, karena begini, penting untuk mengerti bahwa hati yang berkenan kepada Tuhan itu bukan sekedar hati yang baik. Orang baik, orang yang baik hati itu sangat bagus. Tapi hati yang baik dengan hati yang benar itu jelas beda. Saya sering kali saya menegaskan bahwa standarnya itu harus benar, bukan baik. Karena kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi kalau Tuhan mau memilih seseorang untuk dipakai, untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, standarnya Tuhan yaitu berdasarkan kekristenan, berdasarkan Kristus, berdasarkan nilai-nilai kerajaan sorga. Dan yang sudah pasti standarnya adalah kebenaran. Nah, kita jangan berpikir bahwa oh ini buat ini aja ya, buat orang-orang yang dipilih jadi pelayan Tuhan, buat orang-orang yang dipilih yang ada di mimbar aja, yang pelayan-pelayanan di gereja, enggak. Tuhan memilih setiap kita untuk menjalankan fungsi kita, untuk menjalankan peran kita masing-masing. Beda-beda, saudara. Kalau kita baca tentang kisah Daud yang diurapi menjadi seorang raja, kita nggak expect bahwa kita juga akan diperlakukan begitu. Kita akan menjadi raja, kita akan no. Tapi semua kalau kita meresponi firman Tuhan dengan benar, kita juga orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan buat apa, Bu? Gitu. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Ya itulah, Tuhan memilih ibu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu bukan perannya kecil. Tapi saya cuma mahasiswa, Bu. Tuhan memilih kamu jadi seorang mahasiswa, itu bukan perannya kecil. Kalau kita mau meresponi dengan baik. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa standarnya Tuhan melihat manusia itu dari hatinya, maka saya mau bilang, buktikanlah hidup yang berlandaskan kebenaran sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak butuh janji-janji omong kosong, Tuhan butuh bukti. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita gak bisa membuktikan dalam hidup kita, dengan kita menjaga hidup kita, menjaga hati kita supaya berkenan di hadapan Tuhan, omong kosong. Dan selanjutnya Tuhan mau pilih kita jadi apapun, terserah Tuhan. Kita gak bisa paksa, kita gak bisa ngotot, saya udah bilang, perkenanan Tuhan itu haknya Tuhan, gak bisa diintervensi dengan apapun. Kita mau latihan vokal gimana pun, kita ngotot mau jadi worship leader, kalau perkenanan Tuhan tidak turun, kita gak bisa paksa. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau kita sadari dulu, sebelum kita dapat tanggung jawab itu. Ya, jadi Tuhan mau pilih kita jadi apapun, terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Kita itu hidup yang benar, kita hidup dalam kebenaran, kita kerjakan keselamatan itu bukan untuk show off sama Tuhan, bukan untuk pamer sama Tuhan. Saya sudah benar Tuhan, saya puasa, saya pelayanan, saya ibadah, saya berdoa, saya ini, saya itu. Bukan untuk pamer sama Tuhan, Tuhan gak butuh. Tuhan gak butuh ketekunan kita, Tuhan gak butuh kerajinan kita, Tuhan gak butuh. Karena sekalipun kita tidak lakukan, dia tetap Tuhan. Dia tetap berkuasa. Tapi kita lakukan, kita hidupi kebenaran karena kita sadar. Kita hidup karena penebusan Kristus yang dahsyat. Amin.
Jadi jangan pamer kalau kita hidup benar. Jangan sombong. Menghidupi kebenaran bukan untuk show off sama siapapun, termasuk sama Tuhan. Hati-hati, banyak hari-hari ini orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal yang kelihatannya hidup benar, kebenaran, tapi untuk show off. Penyembahanmu itu hubunganmu dengan Tuhan. Gak ada urusan dengan sosial mediamu. Saat teduhmu itu hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada urusan dengan IG storymu. Saya agak terganggu dengan, ya mungkin ini memang zamannya gitu untuk segala sesuatu diupdate di sosial media. Tapi kadangkala saya juga miris gitu ya. Tingkat kerohanian kita itu nggak diukur dari seberapa sering kita posting di Instagram. Tuhan nggak peduli. Instagram kita penuh dengan hal-hal yang rohani, Tuhan tuh nggak peduli. Tapi bagaimana hidup saudara dan saya itu punya hati yang berkenan, yang berbuah, yang menyenangkan, menyukakan, memuliakan Tuhan. Ya sekali lagi saya mau bilang bahwa hidup kita, kalau kita hidupi kebenaran itu bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Bukan untuk supaya tanda kutip dipakai sama gereja, dipakai sama tempat pelayanan. Bukan. Tapi kita lakukan itu sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan saya juga mau bilang saudara, Daud itu memang orang yang dipilih. Sejak kecil Daud dipilih dan diurapi untuk menjadi raja. Tapi kenyataannya waktu Daud sedang diurapi sama Samuel, raja secara de facto, secara kenyataan itu masih Saul. Jadi ada proses. Dari Daud dipilih, diurapi Tuhan, punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya Daud sampai di rencananya Tuhan gitu ya, di goalnya Tuhan, butuh waktu bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia bisa menjadi raja. Begitu juga dengan setiap kita. Kalau kita sudah mengerjakan bagian kita, kita hidup dalam kebenaran, kita hidupi kebenaran itu. Kita gak boleh maksa, kita gak boleh nuntut sama Tuhan. Untuk Tuhan lakukan apa yang kita mau. Karena semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Dan jangan mengukur dengan proses orang. Kok dia cuma 2-3 tahun aja bisa dipromosiin dalam pekerjaan, dipromosikan dalam pelayanan, dapat pasangan, kok saya gitu. Kalau kita sadar dengan rencana Tuhan dalam hidup kita nggak akan maksa. Memang Daud maksa waktu diurapi. Jadi kapan Nabi saya jadi rajanya? Dia nggak pernah nanya. Dia lakukan aja bagiannya. Setelah diurapi dia harus apa? Harus berperang? Jalan. Harus ini, harus itu, jalan. Dia nggak tanya, Daud nggak pernah tanya kapan pelantikannya. Kapan Saul turun tahtanya. Kapan saya bisa di istana. Dia butuh proses. Daud memulainya dari apa? Dari menjadi pemain kecapi di istana. Memuji Tuhan. Itu kan butuh waktu yang sangat panjang saudara. Dari usia dia sangat muda belia. Dengan kemampuan mungkin saat itu kemampuannya belum seberapa dalam bermain musik. Tapi terus dipakai, diasah. Sampai akhirnya waktunya Tuhan tiba. Dan ketika waktunya Tuhan tiba, dia sudah siap. Dia sudah lewatin segala jenis hal. Tentang kerajaan, tentang peristanaan, dia sudah ngerti. Demikian juga dengan kita. Ketika kita Tuhan tetapkan menjadi sesuatu, menjadi apapun itu, saudara dipilih menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pelajar, apapun yang Tuhan tetapkan buat setiap kita, lakukan dengan sungguh-sungguh.
Dan lakukan dengan memuliakan Tuhan. Jangan malu-maluin. Ketika Tuhan sudah tetapkan kita menjadi sesuatu, maka Tuhan tahu bagaimana hati kita. Tuhan tetapkan, Tuhan pilih kita menjadi apa misalnya? Menjadi hamba Tuhan. Saya dan suami ditetapkan untuk menjadi hamba Tuhan, menggembalakan gereja ini. Saya percaya Tuhan tahu hati kami seperti apa. Saya nggak bilang hati saya baik, tapi saya nggak jahat. Saya nggak, pokoknya gitulah ya. Saya nggak pamer, saya bukan mau show off gitu. Tapi ketika kita dipilih menjadi sesuatu, Tuhan pasti tahu. Orang lain bilang, kamu masih muda, pernikahan kamu masih muda, masih belum apa-apa, kamu masih belum ngerti. Ya saya cuma bisa bilang, iya gimana? Tuhan yang milih, bukan saya. Tadi rekan saya, Saudari Natali jadi worship leader. Butuh waktu yang panjang, dia pelayanan udah dari belasan tahun yang lalu. Tapi butuh waktu yang panjang sampai dia tahu di mana panggilannya. Butuh waktu yang sangat panjang. Dan setiap kita punya waktu yang beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Dan di dalam Tuhan, proses Tuhan itu bukan soal cepat, bukan soal lama. Soal kita mau nurut atau enggak nurut gitu. Jangan buat rumit hidup kita yang sudah rumit, saudara. Ya. Percayalah semua yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan kebaikan, tidak ada mendatangkan kerugian, tidak ada mendatangkan kejahatan, tidak ada mendatangkan kecelakaan, tidak ada mendatangkan kesakitan. Sekalipun dalam prosesnya mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Tapi percayalah semua mendatangkan kebaikan. Makanya saya selalu bilang, jadi orang Kristen tanpa respon yang benar dalam kebenaran firman Tuhan, itu enggak ada apa-apanya. Percuma Tuhan mau buat baik sebagaimanapun, dia mati bangkit sekalipun, enggak ada gunanya kalau kita enggak bisa respon dengan benar. Dan catat baik, dan untuk segala sesuatu itu ada prosesnya. Daud aja yang sebegitu hebat ada proses, apalagi kita saudara. Dan dalam proses tersebut, ada hal yang harus kita lakukan. Dalam proses tersebut, kita harus mau yang namanya upgrade. Upgrade apa sih Bu? Upgrade tuh kalau dari level 1 ke level 2, tuh namanya upgrade. Naik kelas. Dalam setiap proses, dalam proses perjalanan hidup kita harus mau upgrade. Nggak boleh stuck. Murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul juga dari orang biasa. Dari orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Ada 1-2 orang yang memang orang pintar, orang cerdas, orang berpendidikan. Tapi dari 12, mostly adalah orang-orang biasa. Tapi lihat perjalanan pelayanan mereka. Tuhan angkat terus satu persatu, step by step. Seiring berjalannya waktu. Demikian juga kita. Dalam apapun. Ini saya nggak lagi bicara hanya dalam konteks pelayanan gitu ya. Jadi suami ya upgrade lah. Kerja, lebih semangat, cari tambahan, cari usaha sampingan atau apapun, upgrade. Dari yang tadinya cuek, jadi perhatian. Dari yang tadinya taunya hanya kerja, jadi tahu bagaimana meluangkan waktu untuk keluarga. Jadi istri juga upgrade, dari tadinya bisanya masak air, airnya bisa diisi ayam, diisi daging, diisi apa gitu. Upgrade. Jadi anak juga harus upgrade. Jangan mau punya mental anak-anak terus, jangan mau punya mental anak kecil, anak-anak muda. Jangan mau diremehin orang karena kita muda. Tapi tunjukkan sama orang, kalaupun kita muda, sekalipun saya muda, saya punya kualitas dalam Tuhan. Sampai mana Bu upgrade-nya? Sampai ke level yang Tuhan mau. Saya nggak tahu sampai mana, tapi yang saya tahu sampai ke level yang Tuhan mau. Kalau Tuhan udah milih kita, karena Tuhan lihat hati kita untuk ada dalam sebuah peran, dalam sebuah fungsi yang harus kita lakukan, kita harus mau upgrade. Sampai ke level yang Tuhan mau. Di mana level itu?
Itu cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Kita kemarin baru aja kehilangan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Aditya Oloan. Bagaimana, bukan dalam pelayanannya, bukan dalam pelayanan kita semua ya. Saya melihat, saya sangat berintrospeksi dari peristiwa itu. Bukan soal berapa puluh tahunnya pelayanan, bukan soal berapa puluh tahunnya kita kenal Tuhan. Seberapapun waktunya kalau kita mau sungguh-sungguh, ya berbuah, ya kerjakan. Sehingga at the end kita udah nggak ada tuh, kita harus pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya kita benar-benar pulang ke rumah Bapa kita di sorga dan meninggalkan buah yang manis yang bisa dinikmati banyak orang. Satu Indonesia berduka karena seorang hamba Tuhan pulang ke rumah Bapa. Itu jadi teguran keras buat setiap kita, siapapun kita, bukan hanya orang-orang yang melayani di gereja, siapapun kita. Sudah berapa puluh tahun kita jadi Kristen? Sudahkah hati kita benar-benar berkenan sama Tuhan sehingga kita menjalankan apa yang Tuhan tugaskan sama kita dan tugas itu benar-benar diselesaikan dengan baik? Hidup jadi orang Kristen itu nggak cukup hidup jadi Kristen lalu mati tetap Kristen. Gak cukup sampai di situ saudara. Buat apa kita jadi Kristen kalau kita nggak memperkenalkan Kristus ke dunia ini? Tuhan melihat hati. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan melihat hati. Bukan artinya kita nggak boleh memperhatikan apa yang terlihat dari luar. Tapi alangkah jauh lebih baik kalau kita perbaiki apa yang dari dalam. Karena saya percaya kalau sudah dari dalamnya baik, luarnya pasti akan mengikuti. Kita udah sering banget dengar ayat ini, Amsal 4 ayat 23. Apa yo? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Iya. Kalau kita mau tunjukkan ke dunia ini bagaimana Kristus adanya, bagaimana kasih itu adanya, jaga hati kita dulu. Supaya apa yang kelihatan dari diri kita, apa yang terpancar dari diri kita, itu sesuatu yang baik. Amsal 4 ayat 23. Ayat ini sangat sering kita dengar, semua sudah hafal ayat ini, tapi sering lupa juga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau hidup kita dinilai seperti apa, itu tergantung seberapa kita mau menjaga hati kita. Sekali lagi saya mau bilang, kita mau hidup kita dinilai seperti apa, tergantung pilihan kita mau jaga hati kita seperti apa. Ya. Dan satu lagi saya mau bilang, bagaimana kita jaga hati ada di Lukas 21 ayat 34. Saya minta tim musik untuk standby. Lukas 21 ayat 34 saya bacakan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kalau saudara lihat di Alkitab, di aplikasi ya, di smartphone saudara, tulisannya warna merah, artinya perkataan Yesus. Yesus sedang menasihatkan, jaga dirimu supaya hati kita jangan syarat oleh pesta pora. Tuhan mau ingetin, jangan duniawi lah jadi orang. Supaya nanti waktu hari Tuhan datang, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, jangan sampai kita tuh gak kebawa. Jagalah hatimu. Seperti apa? Tadi kan jagalah hati karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hati juga dari yang namanya hal-hal duniawi. Saya percaya kalau kita menjauhkan hati kita dari hal-hal yang duniawi, saya percaya hati kita akan baik. Hati kita akan benar di hadapan Tuhan. Amin? Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Ini jangan diartikan secara harafiah ya saudara, enggak serta-merta pesta pora, pesta dan mabuk-mabukan alkohol aja, enggak. Tapi yang memabukkan itu banyak, bukan cuma alkohol. Yang membuat kita tidak sadarkan diri, tidak lagi fokus kepada Tuhan itu banyak. Bahkan keluargamu, pasanganmu, pelayananmu bisa jadi hal yang memabukkan saudara kalau kita tidak berjalan benar di hadapan Tuhan.
Kalau kita sadar, penting untuk jaga hati. Kita juga pasti sadar untuk memperhatikan apa yang terlihat dari luar. Saya undang pemusik. Ketika Daud dipilih dan diurapi oleh seorang Nabi Samuel, karena hatinya yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 13 bilang, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi saudara, mulai hari ini, saya mau kasih tahu saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kau adalah orang-orang pilihan. Kau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Jangan lalaikan, jangan abaikan apa yang sudah Tuhan berikan. Karena ketika kita dipilih, ketika kita diurapi, maka sejak hari itu roh Tuhan ada dalam kita. Dan roh itu yang akan membantu, menolong, menguatkan kita untuk menjaga hidup kita. Karena kita gak mungkin bisa jaga diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Terlalu banyak godaan di dunia ini, ke duniawi ya. Kita gak akan mungkin bisa berjalan sendiri. Tapi kalau roh Tuhan ada dalam kita, saya percaya menjaga hati, menjaga apa yang ada dari dalam, menjaga apa yang dari luar, itu udah include, udah paket. Dan kita pasti bisa melewatinya. Amin. Jangan terbalik memperhatikan apa yang dari luar baru dari dalam. Percuma. Tapi perhatikan dulu apa yang dari dalam. Beresin dulu hatimu. Yang ada kepahitan, beresin dulu kepahitannya. Yang ada benci dengan keluarga, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan siapapun, beresin dulu. Beresin dulu apa yang ada di masa lalumu. Baru kau bisa tahu masa depanmu itu jalan kemana. Kalau kau nggak mulai beresin dari apa yang dari dalam, sia-sialah hidup kita. Tutup Alkitabmu. Kita angkat satu pujian. Kuberikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu. Saya suka pujian ini karena pujian ini menyatakan kesungguhan bagaimana kita mau menyerahkan seutuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Allah yang hidup. Mari sama-sama angkat pujian ini. Seluruh hidup kami mau memuji-Mu Tuhan. Amin. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal. Nyanyikan dari hatimu. Rinduku kepadamu Tuhan. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah.
sorak-sorai, angkat suaramu, katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku Dan jiwaku. dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Sekali lagi katakan, nyatakan jalanmu dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan jalanmu. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai bicara, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang hamba sampaikan benar-benar isi hati Tuhan. Biar kiranya apa yang hamba sampaikan ada kuasa Tuhan di balik setiap pelayanan kami. Agar setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan YouTube ini, menyaksikan ibadah ini boleh sama-sama diubahkan. Boleh sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai bicara. Hamba terbatas, tapi hamba percaya ada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan menjamah melawat hati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berikan yang terbaik. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, pelayanan apapun yang mereka kerjakan. Berkati keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini. Mari sama-sama yang siap beri yang terbaik dan siap menjadi berkat bagi banyak orang, kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang tabur menjadi rema bagi setiap kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan saudara melalui Bank BRI atas nama JKI Kana Family Church dengan nomor rekening 116301000276 atau bisa scan barcode yang tertera di layar melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan juga link atau Genius. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah
memberkati. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan boleh mempersiapkan hosti dan anggurnya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya setiap rupiah seberapapun yang ditabur oleh Bapak dan Ibu semua, kiranya Tuhan Yesus yang balaskan lipat kali ganda. Dan kita akan siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari dimanapun kau berada, siapkan hosti atau anggur. Jika tidak ada hosti, boleh menggantinya dengan roti tawar atau crackers, atau bisa menggantikan minumnya anggurnya dengan minuman yang memiliki rasa anggur atau sirup anggur. Boleh sama-sama kita satukan hati kita sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini kami sudah memuji-Mu dan menyembah-Mu. Bahkan kami juga sudah dengar kebenaran-Mu. Bahkan kami juga boleh memberi yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami boleh terima yang terbaik, tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan, Kau berikan bagi setiap kami di atas kayu salib. Kami percaya pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami bukanlah sebuah hal yang biasa, tapi sebuah hal yang luar biasa. Karena Kau amat mengasihi setiap kami sehingga Kau rela mati di atas kayu salib bagi setiap kami, mengorbankan nyawa-Mu agar boleh menggantikan setiap kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Bahkan bukan hanya hidup yang kekal, bahkan setiap sakit, penyakit atau apapun sudah ditanggung, diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, tubuh kami yang lemah, apapun nama sakit penyakit kami, organ tubuh kami yang lemah, kami percaya pasti disembuhkan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan lewat bilur-bilur-Mu. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tinggi roti di atas kepalamu dengan iman percaya bersama-sama saya
Dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami, Yesus Kristus, yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan setiap kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua yang menyempurnakan agar tubuh kami sehat sempurna. Dan kami percaya hari ini setiap organ tubuh kami yang sakit, kami percaya apapun bagiannya, baik dari atas kepala sampai telapak kaki, kami percaya organ tubuh kami disempurnakan, sehat kembali. Bahkan hari ini kami percaya roh kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kami percaya tubuh Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Setiap luka di dalam tubuh Yesus, kami percaya menggantikan setiap luka yang ada dalam tubuh kami. Sehingga hari ini kami mau klaim janji firman Tuhan. Kalau Yesus sudah terluka di atas kayu salib, Dia rela ditombak untuk menggantikan kami, bahkan memulihkan keadaan kami kalau keadaan kami lagi sakit. Dan hari ini kami percaya apapun tubuh kami yang sakit, hari ini kami percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan. Setiap sakit penyakit kami disembuhkan, apapun nama penyakitnya. Bahkan pencernaan kami dibuat baik normal. Bahkan kami doa jantung, ginjal, paru-paru kami, lever kami semuanya dibuat baik. Dan kami percaya setiap organ tubuh kami yang sakit, dari atas kepala sampai telapak kaki, hari ini semuanya sudah ditanggung dan diselesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan iman percaya kita terima, kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi anggur di atas kepalamu. Dengan iman percaya bersama-sama dengan saya kita boleh katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah yang suci, darah Tuhan kami Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama yang memberikan setiap kami penebusan dan pengampunan dari segala dosa, dari segala kesalahan dan masa lalu kami. Hari ini kami berjanji Tuhan, agar hari ini kami semua untuk mau hidup di dalam kekudusan. Kami tolak segala setan-setan dan segala perbuatannya. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami, agar dimanapun keluarga kami berada, semuanya dijauhkan dari namanya poligami, poliandri, bahkan dalam rumah tangga kami tidak ada kata perceraian, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam rumah tangga kami. Dan kami berdoa dari setiap apapun gangguan yang terjadi dalam rumah tangga kami, damai sejahtera Allah selalu ada menyertai. Bahkan orang tua anak saling mengasihi, suami istri saling mendoakan, saling menyelamatkan, bahkan hidup di dalam kasih mula-mula. Dan yang kedua, hari ini kami percaya dengan bilur-bilur Yesus, darah perjanjian baru, hari ini kami dimateraikan sebagai warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, hari ini kami percaya bahwa nama kami bersama keluarga besar kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Kami percaya kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga, tidak akan pernah mengembara. Dan hari ini kami percaya sebagai warga kerajaan surga, kehidupan kami dicukupkan daripada surga. Kami percaya kalau burung di udara dipelihara Tuhan tanpa harus mengumpulkan bekal. Hari ini kami percaya setiap kami juga terpelihara sempurna daripada surga. Bahkan bisnis, usaha, dagangan kami semuanya diberkati Tuhan senantiasa. Dan yang ketiga, kami percaya hari ini dengan bilur-bilur Yesus, apapun sakit penyakit kami, hari ini kami percaya dari atas kepala sampai telapak kaki semuanya disembuhkan. Ketika kami terima darah Yesus, ketika kami minum darah Yesus yang tercurah dari atas kayu salib itu akan menyempurnakan setiap organ tubuh kami dari atas kepala sampai telapak kaki. Bahkan hari ini kami percaya siapapun yang divonis dokter sakit jantung, sakit lever, ataupun mengalami sakit ginjal, hari ini kami percaya setiap sakit penyakit
penyakit kami sembuh dalam nama Yesus. Bahkan hari ini kami doa kami yang ada darah tinggi, hari ini darahnya normal, dan hari ini siapapun yang darah rendah, darahnya normal, dan hari ini siapapun yang punya diabetes, hepatitis atau apapun, hari ini kami percaya setiap sakit kami sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya segala penyakit, penderitaan kami, segala apapun yang terjadi dalam hidup kami semuanya sudah ditanggung, diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan yang mempercayai kita terima, inilah darah Tuhan Yesus. Ya, terpuji nama Tuhan. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, ketika berapa hari yang lalu ya saudara, saya jujur saya merasa kehilangan sekali salah satu sahabat saya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, jadi teladan bagi saya. Kurang lebih dari 2018 saya boleh mengenal teman saya ini, hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Pada hari Jumat ya, hari Jumat saya datang bersama dengan rekan saya, Pastor Daniel Darmawan. Saya datang ke rumah duka dan saya melihat kawan saya ini, Pastor Radit, tergeletak di peti jenazah. Saya masih merasa ini kayak apa ya, agak syok saya saudara, karena beliau bukan hanya sekali saya undang di tempat ini, dan bukan hanya sekali saja saya bertemu, bahkan beliaulah yang sering menguatkan saya juga kalau saya lagi down, saya lagi ada sedikit pergumulan. Dia selalu bilang, bro, lo harus tetap jalan bro, lo gak boleh lemah, lo gak boleh down, kata dia. Karena yang butuh lo itu Tuhan. Kalau lo down, Tuhan mau suruh siapa lagi, kata dia gitu. Dan sampai saat hari ini gereja ini ada juga karena support dari dia. Dan saya percaya kami tim pengembalaan dari JK Kana Family Church sangat kehilangan sahabat saya, Pastor Radit Yolowan. Dan saya percaya akan ada next generation dari Pastor Radit untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Dan doa saya buat keluarga yang ditinggalkan, saya percaya diberi kekuatan, diberi penghiburan. Kak Jo bersama dengan anak-anak semua, kalian pasti bisa melewatinya. Ya. Dari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada yang punya minyak urapan, boleh angkat tinggi minyak urapan. Kita akan berdoa untuk minyak urapan ini. Dengan yang mempercayai kita sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes, setiap olesnya punya kuasa untuk menyucikan, menguduskan, mentarkan segala sesuatu. Bahkan jika dioleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Jika dioleskan kepada bagian tubuh kami yang sakit, kami percaya ada kesembuhan. Bahkan dioleskan kepada anak kami, suami kami, istri kami, kami percaya kemanapun kami pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan penuh kuasa. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan video untuk tanggal 13 Mei nanti, ibadah kenaikan Yesus Kristus. Tim media akan menyiapkan videonya. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Jam 10 pagi. Tim media sudah bisa diputarkan videonya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ada di mana ia pergi, di situ juga kita ada. Tapi masalahnya kita yang nggak mau. Ajaib. Janji Tuhan itu luar biasa, dan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu semuanya baik adanya. Sebab firman Tuhan mencatat seperti ini saudara, dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Dengan tubuh dan darahnya.
Mari siapkan hati kita satu di dalam doa. Menjemput setiap kita, anak-anak kesayangan untuk pesta di dalam kerajaan surga. Mari yang diberkati, keluargamu dan keluargaku yang siap menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama-sama saya boleh katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Ya. Jangan lupa nanti 13 Mei ada ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 13 Mei nanti. Dan nanti akan ada kesaksian pujian dari sahabat saya, Michael Panjaitan. Dan juga jangan lupa minggu depan, hari Minggu, di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus dan ibadah Pentakosta akan dilayani oleh istri saya kembali, Ibu Gembala, pada minggu depan. Akan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Pastikan Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah. Untuk ibadah tengah minggu kita masih libur. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi, hari Jumat kita akan memulai ibadah tengah minggu kita kembali. Mari dimanapun kau berada Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak melihat luar kami, tapi Kau melihat kedalaman hati kami. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ini komitmen kami Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Lagi katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Dengan lembut musik mengalunkan pujian ini. Ketika tadi Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat luarnya kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Saya teringat pujian ini ketika saya menyaksikan ibadah penghiburan dari sahabat saya, Pastor Adit, yang dimana saya ingat satu statementnya dia bilang begini, ketika lo dihancurkan, ketika lo disakiti, ketika lo ditolak, lo harus tetap berjalan. Karena lo harus lakukan itu buat Tuhan. Apapun tantangan di depan lo harus jalan. Karena ikut Tuhan itu bukan untuk kekayaan, tapi ikut Tuhan untuk ngalamin penderitaan. Dan terbukti sampai akhir hayatnya, sahabat saya ini boleh mengakhiri pertandingannya dengan kesetiaan dia sama Tuhan. Dulu dia pecandu narkoba, dulu dia hidup dalam free sex, dulu dia hidup dalam kekelaman. Tapi akhirnya endingnya dia memenangkan pertandingan iman itu
dengan setia sama Tuhan sampai akhir. Hari ini saudara, saya mau setiap kita belajar. Tuhan tidak lihat rupamu. Kalau hari ini kau hancur, kau berantakan, dengar baik. Tuhan akan tetap bisa merubah masa lalumu yang buruk menjadi masa depan yang indah. Kuncinya cuma satu. Maukah kita setia sama Tuhan? Mengikuti setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari sama-sama saudara, saya rindu bagi saudara yang mau untuk setia sampai akhir sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai komitmenmu sampai akhir, bahwa kau akan tetap setia mengikut setiap panggilan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu. Kami mau ikuti Tuhan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bagi setiap yang mau setia sama Tuhan, sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai kataku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat ini. Haleluya. Oh Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, katakan ku kan setia. Ku kan setia Tuhan, ku kan setia, 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 ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, ini yang jadi komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kalau kami masih boleh satu hari lagi beribadah, satu hari lagi melayani Tuhan, satu hari lagi boleh diberi nafas kehidupan oleh-Mu ya Bapa. Kami tahu hidup kami ini anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Kesehatan kami ini dari Tuhan. Oleh sebab itu tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan. Oleh sebab itu terlebih komitmen kami di hadapan-Mu, kami mau tetap setia Tuhan. Apapun badai yang terjadi dalam hidup setiap kami. Bapa, secara pribadi hamba kehilangan sahabat hamba. Mungkin hamba tidak terlalu lama mengenal hamba-Mu ini. Tapi hamba tahu Tuhan, pertemuan yang cukup singkat, kurang lebih 3-4 tahun, hamba boleh mengenal hamba-Mu ini, pribadi yang luar biasa, yang mengajarkan hamba bagaimana untuk menjadi seorang leader atau seorang pemimpin yang terus harus menjadi penerobos di dalam hidup ini. Karena Tuhan mau setiap kami, hamba-hamba-Mu, untuk menjadi orang-orang yang menjadi penerobos. Bukan orang-orang yang suka bolos dalam hidup ini. Kami mau jadi orang-orang yang menjadi penerobos di dalam hidup-Mu ya Tuhan, di dalam rencana-Mu ya Bapa. Hamba percaya hamba-Mu, Pastor Adit, sahabat hamba, sudah bersama-Mu Tuhan di surga. Hamba doa kiranya Roh Kudus-Mu beri penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Berkati Kak Joanna bersama dengan anak-anak semua, bahkan orang tua dari Pastor Adit, bahkan orang tua dari Kak Joanna juga diberkati Tuhan, diberi penghiburan. Bahkan rekan-rekan pelayanan dari wakil gembala sampai kepada setiap jemaat Tuhan dari JKI Muda, kami doa diberkati Tuhan juga. Diberi penghiburan daripada Tuhan. Dan kami percaya visi Tuhan bagi gereja-Mu JKI Muda akan terus dilanjutkan oleh hamba-Mu yang akan Tuhan siapkan untuk melanjutkan visi misi dari gereja-Mu ya Bapa. Dan kami percaya berkat Tuhan akan tercurah bagi keluarga hamba-Mu ya Bapa. Dan terima kasih untuk ibadah hari ini juga Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan dimanapun berada. Kami percaya siapapun yang menyaksikan, yang sakit hari ini pasti disembuhkan. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Bahkan yang hari ini butuh jalan keluar dari setiap permasalahannya, Tuhan beri jalan keluar. Bahkan yang hari ini sedang bersusah hati, bersedih hati, beri penghiburan. Kami percaya, terlalu amat percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Engkau yang lebih tahu jalan bagi setiap kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang pasti menolong setiap kami. Kau Allah yang setia nolong setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau telah memakai setiap rekan-rekan sepanjang hari ini. Kau berkati Natali sebagai worship leader, bersama dengan Telis sebagai backup singer. Terima kasih Kau telah memakai rekan-rekan hamba dalam melayani Tuhan. Berkati terus senantiasa Natali bersama dengan Telis dalam setiap aspek kehidupan, pelayanan, bahkan keluarga, bahkan dalam aspek kehidupannya semua diberkati Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kami. Pekerjaan mereka Tuhan angkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan apapun yang dikerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Orang tua mereka diberi kesehatan, diberi kekuatan, anugerah yang melimpah daripada surga. Bahkan adik kakak mereka diberkati Tuhan senantiasa. Bahkan hamba doa buat sahabat hamba Pak Robin, bersama dengan anak, bersama dengan istri, diberkati Tuhan senantiasa. Biarlah apapun yang dikerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Manapun pergi melangkah, aman dan perlindungan Tuhan.
Dan setiap tender-tender yang dikerjakan semuanya Tuhan yang buat berhasil. Bahkan kami juga berdoa buat sahabat hamba Pak Ridwan, Pak Oscar, berkati Tuhan. Berkati Namburu Oscar, berkati orang tua Ridwan, Ibu Devi. Berkati kedua orang tua ini Tuhan Yesus agar sehat sempurna, umur panjang, manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Bahkan diberkati kesehatan mereka. Dan apapun dikerjakan juga buat anak-anak mereka, buat Ridwan, buat Oscar, diberkati Tuhan. Tuhan selalu angkat naik, tidak turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Promosi daripada Tuhan terjadi bagi anak muda ini. Bahkan hamba doa juga buat setiap kehidupan mereka dimanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Dan hamba juga berdoa tidak lupa bagi Ibu mertua hamba, Ibu Yuli bersama dengan anak cucu mantu, semuanya diberkati Tuhan. Beri kesehatan, umur panjang, bahkan hikmat marifat daripada Tuhan selalu menyertai. Bahkan hamba doa buat hamba Kak Happy bersama Koki bersama anak-anak diberkati Tuhan senantiasa. Kami percaya ada kasih Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan sempurna bagi keluarga ini. Bahkan Kak Eva bersama Bang Harlen bersama dengan Salom diberkati Tuhan senantiasa. Keluarga ini terproteksi sempurna, biarlah apapun yang menjadi kebutuhan keluarga kami semuanya diberkati Tuhan. Bahkan janji Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami Tuhan senantiasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa juga buat orang tua hamba, buat Papa hamba Pak Ferry Rumbayan bersama dengan adik hamba Ellen bersama dengan Nando juga diberkati Tuhan. Kami berdoa agar keluarga hamba dimanapun berada aman dalam perlindungan Tuhan. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Bahkan hamba doa buat paman hamba, Paman Edison bersama dengan istri. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, pekerjaan apapun dikerjakan Tuhan berhasil. Dan setiap keluarga hamba yang gak bisa hamba sebutkan satu persatu, kami percaya semuanya diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih pada akhirnya kami serahkan presiden kami, wakil presiden kami dan setiap jajarannya diberkati Tuhan senantiasa. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh hamba-hambamu diberkati Tuhan senantiasa. Dan pada masa mudik lebaran ini kami doa agar kiranya angka penyebaran COVID-19 tidak semakin menaik. Kami doa ada penyertaan Tuhan, kasih Tuhan sempurna di dalam bagi negara kami. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami mau terima berkat yang depan Tuhan. Sebagaimana Yabes berseru kepada Tuhan, seperti itu juga kami berseru kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan, dan memperluas daerahku, oh Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa, katakan sehingga kesakitan tidak menimpa, katakan Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, pandang kemuliaan Tuhan. Hari ini sebagaimana Yabes berseru kepada Tuhan, hari ini kami juga berseru yang sama seperti bagaimana Yabes berseru kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah dan memperluas setiap daerah kami, pekerjaan, bisnis, dagangan, pelayanan kami. Terus Tuhan perluas, terus Tuhan angkat naik tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan hari ini sebagaimana Yabes berseru agar sakit, penyakit dan malapetaka tidak menimpa setiap kami. Hari ini kami juga percaya keluarga kami, anak cucu kami, orang tua kami dijauhkan, dihindarkan dari setiap sakit penyakit yang menular di bangsa kami. Bahkan
dijauhkan dari setiap malapetaka yang terjadi dalam hidup setiap kami. Dan hari ini kami percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Kiranya Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati setiap kita dengan kasih karunia daripada Tuhan dan menyinari wajahnya dengan shalom daripadanya. Dan hari ini terimalah berkat, rahmat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput keluargamu, keluargaku, untuk sama-sama pesta di dalam kerajaan surga. Mari semua yang sudah diberkati dan siap jadi berkat bagi banyak orang, bersama-sama saya boleh katakan amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ibadah telah selesai, sampai berjumpa kembali dalam ibadah KKR Raya hari Kamis jam 10 pagi dan ibadah Minggu Raya jam 4 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.